Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya.
"Law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhya thumma qutila thumma uhya thumma qutila." Seandainya ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan kembali, lalu ia terbunuh lagi, kemudian dihidupkan, kemudian ia terbunuh lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja ada orang yang bisa dihidupkan, lalu dalam kesempatan hidup itu 3 kali ia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa alaihi dainun, tapi ia memiliki tanggungan hutang, ma dakhala jannah hatta yuqda anhu dainun, maka sungguh ia tidak akan masuk surga hingga hutangnya tertunaikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, "Yaghfirullahu lisyahidi kulla syai' illa ad-dain." Sesungguhnya semua dosa orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Sesungguhnya jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya. Artinya ia tidak bisa diapa-apakan hingga hutangnya terbayarkan. Demikianlah beratnya urusan hutang piutang. Hingga ketika pada satu kesempatan ketika ada seseorang yang wafat, Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna hadha sahibakum ma'surun bidainihi 'anil jannah." Sesungguhnya sahabat kalian ini sedang terhalangi dari surga karena hutangnya. "Yushitum fafduh." Jika kalian menginginkan, maka lunasilah hutangnya. "Wa in syi'tum faslimu 'adzaballah." Tapi jika kalian membiarkannya, maka itu sama dengan membiarkannya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, suatu ketika ada seorang sahabat yang wafat, maka jenazah beliau dimandikan, kemudian dikafani, lalu diletakkan di mana biasanya orang yang wafat itu disalatkan, sambil para sahabat menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW bersabda, "La'alla 'ala sahibikum dain." Apakah sahabat kalian ini memiliki tanggungan hutang? Maka sahabat menjawab, "Benar ya Rasulullah, dia memiliki tanggungan hutang 2 dinar." Maka Rasulullah SAW, "Sallu 'ala sahibikum." Salatkanlah sahabat kalian. Rasulullah SAW enggan untuk mengimami para sahabat mensalatkan beliau karena memiliki tanggungan hutang. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, imami kami mensalatkan jenazah sahabat kami." Rasulullah SAW bersabda, "Sallu 'ala sahibikum." Salatkanlah sahabat kalian. Hingga kemudian sahabat yang mulia Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, saya yang akan menanggung hutang 2 dinar beliau." Maka Rasulullah SAW mensolatkan jenazah beliau. Keesokan harinya, ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan sahabat Abu Qatadah, Rasulullah SAW bertanya, "Ma sana'ata dinaran?" Apa yang telah engkau lakukan dengan 2 dinar itu? Sahabat Abu Qatadah menjawab, "Ya Rasulullah, beliau baru saja meninggal kemarin. Saya belum membayarkan hutangnya." Kemudian keesokan harinya, ketika Nabi kembali berjumpa dengan Abi Qatadah, Rasulullah SAW menanyakan pertanyaan yang sama, "Ma sana'ata dinaran?" Apa yang telah engkau lakukan dengan 2 dinar itu? Maka sahabat yang mulia mengatakan, "Saya telah melunasinya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-an hina barratta jildahu." Maka sungguh sekarang ini engkau telah menyebabkan kulitnya menjadi dingin. Artinya engkau telah menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Persoalan utang piutang bukan persoalan yang ringan, ya. Karena ia akan terus kita bawa sampai di akhirat kelak. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang utang ini. Rasulullah SAW menyebutkan ad-dain hammun bil-laili wa madallun bin-nahar. Sesungguhnya utang itu adalah kegelisahan, kerisauan di malam hari. Ya. Seseorang tidak bisa tidur memikirkan tanggungan utangnya, kapan harus membayarnya, cicilan sudah jatuh tempo. Wa madallun bin-nahar. Hutang itu adalah kehinaan di siang hari. Seseorang yang berhutang enggan bertemu dengan orang lain, takut bertemu, takut ditagih, menghindar dari orang banyak karena tanggungan hutangnya yang banyak. Maka Rasulullah SAW, maka sahabat yang mulia, ya, dinisbatkan pada beliau Umar Amirul Mukminin sebuah ungkapan, ad-dain awwaluhu hammun wa akhiruhu harbun. Sesungguhnya utang piutang itu awalnya adalah kegelisahan dan akhirnya adalah konflik. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh menyedihkan pada hari-hari ini, ya, begitu gampang orang berhutang, ya, untuk hal-hal yang mungkin berkaitan dengan bukan hal-hal yang darurat, ya. Pada saat yang sama, ya, beratnya tanggungan, ya. Seseorang ketika ia telah meninggal lalu meninggalkan hutang yang banyak. Pada saat yang sama, anak, istri dan ahli keluarganya yang lain mungkin enggan untuk membayarkan hutangnya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, ya, man akhadha amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu. Barang siapa yang berhutang, barang siapa yang mengambil harta manusia kemudian ia memiliki tekad untuk melunasinya, addallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk melunasi hutang tersebut. Wa man akhadha amwalan nas yuridu atlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil hutang, mengambil harta orang lain, lalu ia berkeinginan untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghancurkannya, Allah akan membinasakannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan siapa yang berhutang tapi ada niat dalam hatinya untuk tidak mengembalikan hutang tersebut, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memanjatkan doa untuk berlindung dari hutang piutang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrur. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang piutang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau banyak memanjatkan doa berlindung dari hutang piutang? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, innar rajula idza gharima, sesungguhnya seseorang bila ia berhutang, haddatsa fakadzaba, kalau ia berbicara ia banyak berdusta. Wa wa'ada fa akhlaf, kalau ia berjanji ia banyak beringkar. Orang yang berhutang mengatakan besok, lusa, minggu depan, tahun depan, pada akhirnya ia hilang tanpa jejak. Berjanji seperti itu, ia banyak mengingkari, ya. Padahal ada ancaman lain, ya, bagi orang yang berhutang. Disebutkan, ya, batul ghani dzulmun. Orang yang memiliki kemampuan membayar hutang lalu menunda membayar hutangnya dicatat sebagai orang yang zalim. Sungguh itu sebuah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lit taqwa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berhutang dalam Islam adalah sesuatu yang dibolehkan, ya. Tapi dia memiliki beberapa syarat yang hendaknya kita perhatikan, ya. Rambu-rambu berkaitan dengan hutang piutang. Yang pertama, ketika seorang berhutang,
catatlah dengan baik perjanjian utang piutang itu, jumlahnya, kapan dibayarkan, kapan jatuh temponya, cara pembayarannya, bagaimana menyelesaikan masalahnya bila terdapat masalah di kemudian hari. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang panjang. Ayat paling panjang dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang utang piutang. Pada surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Kemudian yang kedua, berutanglah pada hal-hal yang benar-benar penting, pada hal-hal yang berkaitan dengan hajat kehidupan kita, pada kebutuhan pokok kita, bukan pada hal-hal yang sifatnya gaya hidup. Karena berutang tidak akan mampu memenuhi gaya hidup seseorang. Kalau seseorang berutang karena gaya hidup, maka akhirnya adalah kebinasaan. Memiliki motor yang baru, mau pindah ke mobil yang satu, memiliki mobil A, mau ganti dengan mobil yang B, tapi dengan cara berutang. Kemudian yang ketiga, rambu yang sangat penting jika harus berutang, jangan mencampurkan utang piutang dengan dosa. Utang dalam agama asasnya adalah asas tolong menolong, bukan asas bisnis mengambil keuntungan dari utang piutang. Maka agama menegaskan satu kaidah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang melahirkan manfaat, keuntungan bagi pemberi utang, maka sesungguhnya keuntungan itu adalah riba. Ini adalah kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama, bahwa setiap hutang yang melahirkan keuntungan bagi pemberi pinjaman, maka hukumnya adalah riba. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada kenyataannya ada banyak orang yang mungkin mengingkari atau tidak bersikap baik dengan hutang yang ia tanggung, ada janji yang besar bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta agar memudahkan saudaranya, kerabatnya, tetangganya yang mungkin berhutang karena kebutuhan hidupnya. Bahkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pahala memberikan pinjaman kepada seseorang itu lebih besar dari bersedekah. Kenapa? Karena ketika seseorang bersedekah, ia mungkin tidak berhajat pada harta tersebut. Tapi ketika ia memberikan hutang pada saudaranya, barangkali saja ia butuh dengan harta tersebut, barangkali ia butuh dengan uang tersebut, tapi ia melihat kepentingan saudaranya lebih besar, hajat saudaranya, hajat tetangganya lebih besar, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seseorang yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah senantiasa akan memudahkan urusannya di akhirat kelak. Maka bagi Anda yang memiliki piutang, ada saudara, ada tetangga, ada kerabat yang memiliki utang piutang pada Anda, mudahkanlah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, sebagaimana pahala sedekah pada setiap hari sebelum utang itu jatuh tempo. Ketika utang itu jatuh tempo, belum mampu melunasinya dan membayarnya, ada pahala sebanyak hari-hari yang ditambahkan. Sungguh pahala yang besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya saya ingin menegaskan kembali kepada kita semua, bagi kita yang memiliki utang piutang, hendaklah mengazabkan diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Sebaliknya, bagi kita yang memiliki piutang, mudahkanlah urusan saudara kita. Bila nampak ada kesulitan, ada keadaan yang susah baginya untuk melunasi hutangnya dalam waktu yang ditentukan, beri tempo yang lama. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, jika kau menyedekahkan hutang itu, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من المعثم والمورد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. وأنتم الصلاة. Ya, terus.